Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia Damayanti, NIM 2019 12159, dan teman saya Laila Aulia Agustina, NIM 2019 12163. Kami dari kelas 4C Akuntansi UMKM. Di sini kami akan membahas aset tetap, aset tak berwujud, dan liabilitas dan ekuitas. Bab 11, aset tetap. Bab ini mengatur prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran aset tetap, termasuk tanah atau bangunan yang dimiliki untuk menghasilkan sewa atau untuk menaikkan nilai keduanya. Aset biologis berupa hewan atau tanaman hidup. Perlakuan akuntansi atas hewan atau tanaman hidup sebagai produk agrikultur yang telah dipanen mengacu pada bab 9 persediaan. Aset tetap adalah aset yang dimiliki oleh entitas untuk digunakan dalam kegiatan normal usahanya. Diharapkan akan digunakan entitas untuk lebih dari satu periode. Pengakuan dan pengukuran. Entitas menerapkan kriteria pengakuan dalam menentukan pengakuan aset tetap. Oleh karena itu, entitas mengakui suatu pengeluaran sebagai biaya perolehan aset tetap jika manfaat ekonomi dapat dipastikan mengalir ke dalam entitas dan biaya dapat diukur dengan andal. Tanah dan bangunan adalah aset yang dapat dipisahkan dan dicatat secara terpisah, meskipun tanah dan bangunan tersebut diperoleh secara bersamaan. Aset tetap dicatat jika dimiliki secara hukum oleh entitas sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan aset tetap meliputi harga beli dan biaya yang dapat diatribusikan langsung. Jika aset tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aset lain, maka biaya perolehan aset tetap diukur pada jumlah tercatat aset yang diserah. Pengukuran setelah pengakuan awal. Entitas mengukur seluruh aset tetap kecuali tanah setelah pengakuan awal pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan aset tetap tercatat sebagai beban dalam laporan laba rugi pada periode selanjutnya. Entitas dapat melakukan penggantian yang tidak terlalu sering atas aset tetap yang diperoleh, seperti mengganti bagian dalam dinding bangunan. Entitas mengakui biaya penggantian komponen aset tetap dalam jumlah tercatat aset tetap ketika biaya tersebut terjadi dan jika kriteria pengakuan terpenuhi. Entitas tidak mengakui penurunan nilai atas aset tetap maupun atas tanah dan bangunan yang dimiliki untuk menghasilkan sewa untuk kenaikan nilai keduanya. Penyusutan. Beban penyusutan diakui dalam laporan laba rugi. Penyusutan aset tetap dapat dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun dan tanpa memperhitungkan nilai residu. Penyusutan aset tetap dimulai ketika suatu aset tersedia untuk digunakan. Misalnya aset berada di lokasi dan kondisi yang diperlukan sehingga mampu beroperasi sebagaimana yang diharapkan oleh manajemen. Penyusutan dihentikan ketika aset dihentikan pengakuannya. Penyusutan tidak dihentikan ketika aset tidak digunakan kecuali aset tersebut telah disusutkan secara penuh. Umur manfaat aset ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diperkirakan oleh entitas. Penghentian pengakuan. Entitas menghentikan pengakuan aset tetap pada saat A. Aset tetap dilepaskan, B. Ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tetap tersebut. Entitas mengakui keuntungan atau kerugian atas penghentian pengakuan aset tetap dalam laporan laba rugi ketika aset tetap tersebut A. dijual, B. diserahkan kepada pihak lain, C. dimusnahkan. Aset tetap disajikan dalam kelompok aset dalam laporan posisi keuangan. Bab 12, aset tak berwujud. Ruang lingkup. Bab ini mengatur perlakuan akuntansi aset tak berwujud yang diperoleh secara terpisah, kecuali aset tak berwujud yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal entitas. Aset tak berwujud adalah aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud. Suatu aset dapat diidentifikasi jika A. dapat dipisahkan secara entitas, B. timbul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya. Pengakuan dan pengukuran. Entitas mengakui aset tak berwujud yang diperoleh secara terpisah jika dapat dipastikan entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Entitas mengukur aset tak berwujud yang diperoleh secara terpisah sebagai beban dibayar di muka sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan aset tak berwujud meliputi harga beli dan biaya yang dapat diatribusikan langsung dalam mempersiapkan aset untuk digunakan sesuai dengan intensinya. Aset tak
tak berwujud yang dihasilkan secara internal diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Contoh pengeluaran yang diakui sebagai beban dan bukan sebagai aset tak berwujud adalah A. Pengeluaran untuk aktivitas riset dan pengembangan. B. Pengeluaran untuk merek, logo, judul publikasi, daftar konsumen yang dihasilkan secara internal. C. Biaya perintisan. D. Aktivitas pelatihan. E. Aktivitas periklanan dan promosi. Pengukuran setelah pengakuan awal. Entitas mengukur aset tak berwujud pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi. Entitas tidak mengakui penurunan nilai atas aset tak berwujud. Umur manfaat. Aset tak berwujud dianggap mempunyai umur manfaat yang terbatas. Umur manfaat aset tak berwujud yang timbul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya tidak melebihi periode hak kontraktual atau hak hukum tersebut, tetapi mungkin lebih pendek, bergantung pada lamanya periode yang diharapkan entitas untuk menggunakan aset tersebut. Periode dan metode amortisasi. Entitas mengalokasikan jumlah yang dapat diamortisasikan dari aset tak berwujud secara sistematis selama umur manfaatnya. Beban amortisasi untuk setiap periode diakui dalam laporan laba rugi. Amortisasi dimulai ketika aset siap digunakan, yaitu ketika aset tersebut berada di lokasi dan kondisi yang diperlukan sehingga mampu beroperasi sesuai dengan keinginan manajemen. Amortisasi dihentikan ketika aset dihentikan pengakuannya. Realisasi aset tak berwujud dapat dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun. Penghentian pengakuan. Entitas menghentikan pengakuan aset tak berwujud pada saat A. Aset tak berwujud dilepaskan. B. Ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tak berwujud tersebut. Penyajian. Aset tak berwujud disajikan dalam kelompok aset dalam laporan posisi keuangan. Bab 13. Liabilitas dan ekuitas. Ruang lingkup. Bab ini mengatur tentang prinsip-prinsip pengakuan, pengukuran, dan penyajian liabilitas, namun tidak termasuk imbalan pasca kerja yang akan dibayarkan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Bab ini juga mengatur tentang prinsip pengakuan, pengukuran, dan penyajian ekuitas. Pengakuan dan pengukuran. Entitas menerapkan kriteria pengakuan dalam menentukan pengakuan liabilitas. Liabilitas dicatat sebesar jumlah yang harus dibayarkan. Entitas tidak mengakui provisi dan liabilitas kontingensi, namun entitas dapat mengungkapkan adanya provisi dan liabilitas kontingensi jika material. Entitas juga tidak diperkenakan untuk mengakui aset kontingensi sebagai aset. Liabilitas dikeluarkan atau dihentikan pengakuannya ketika liabilitas tersebut telah dilunasi dengan kas atau setara kas atau non-kas telah dibayarkan kepada pihak lain sebesar jumlah yang harus dibayarkan. Modal yang disetor oleh pemilik dana dapat berupa kas atau setara kas atau aset non-kas yang dicatat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Entitas yang berbentuk perseroan terbatas, pos tambahan modal disetor disajikan untuk setiap kelebihan setoran modal atas nilai nominal saham. Jika sebaliknya, maka ekuitas diukur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penyajian. Liabilitas disajikan dalam kelompok liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Modal saham, tambahan modal disetor, dan saldo laba rugi disajikan dalam kelompok ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan dan beban setelah dikurangkan dengan distribusi kepada pemilik jika ada. Saldo laba timbul ketika akumulasi penghasilan melebihi bahan dan distribusi kepada pemilik pada suatu periode. Ketika akumulasi penghasilan kurang dari beban dan distribusi kepada pemilik pada saat periode, maka entitas menyajikan saldo laba negatif. Berikut ini adalah contoh aset tetap, liabilitas, dan ekuitas, dan aset tak berwujud. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.